Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a Barakah Day. Back with me Indriana Reskia di videonya Reskiana. Sekolah atau bekerja di luar daerah mengharuskan kita untuk merantau, dan pastinya kita juga perlu mencari tempat tinggal baru. Apalagi jika nggak ada yang nge-cover untuk tempat tinggal kita ini, alias mes atau hal-hal yang terkait itu dan gratis. Nah, untuk mencari tempat tinggal ini tentu susah-susah gampang, kayak kos-kosan atau kontrakan. Sekarang udah ada aplikasi yang kayak Mamikos atau aplikasi lainnya. Tentu itu juga masih memiliki keterbatasan. Contohnya masih ada kos-kos yang belum ditampilkan di aplikasi tersebut atau daerah yang belum terjangkau oleh aplikasi tersebut. Kita juga bisa cek di media sosial atau melalui orang-orang terdekat. Namun lebih lanjutnya tentu kita perlu mengecek apakah tempat tinggal ini match dengan kita atau enggak, karena kita bakal tinggal dan menghabiskan hari-hari kita di sini. Apalagi kalau kayak pandemi sekarang nih, kayak situasi sekarang yang mengharuskan kita lebih sering bekerja dan beraktivitas di tempat tinggal kita. Nah, berikut tips-tips untuk memilih kos-kosan atau kontrakan versi Reskiana. Tips yang pertama, sesuaikan dengan budget. Ada berbagai harga kos-kosan dan kontrakan. Kita perlu menyesuaikannya dengan budget yang kita miliki. Karena biaya kos-kosan atau kontrakan ini merupakan biaya tetap yang kita keluarkan setiap periodenya. Dan tentu juga ada biaya-biaya lain yang juga kita perhitungkan setiap bulannya atau setiap periodenya. Karena itu ini juga memudahkan kita untuk mengatur keuangan alias pengeluaran kita. Nah, untuk awalnya mungkin kita perlu mensurvei berapa sih harga rata-rata kos-kosan di kawasan tersebut. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Setelah kita memilih itu, barulah kita pilih range harganya, lalu kita survei mana yang sesuai dengan budget yang kita miliki. Budget merupakan ukuran kemampuan kita untuk membayar uang kos atau kontrakan itu setiap bulannya atau setiap periodenya. Karena kos-kosan juga nggak hanya setiap bulan, ada per 3 bulan, ada per tahun. Apalagi kalau kontrakan itu biasanya sudah hitungannya per tahun. Ini juga perlu diperhitungkan karena mempengaruhi budget yang kita miliki. Tips yang kedua, kita perlu memperhatikan apakah ingin yang ada isian atau enggak. Biasanya kalau kontrakan tentu akan menyewakan yang kosong, biasanya seperti itu. Namun kalau kos-kosan juga ada yang menyediakan yang ada isinya atau yang kosong. Sebaiknya pemilihan ini tergantung dengan lamanya tinggal. Jika kita memilih waktu tinggal yang sebentar, tentu kita lebih prefer yang ada isinya. Hal ini membuat kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli barang-barang yang cukup besar seperti tempat tidur, meja belajar, atau lemari karena udah disediain, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, kecuali jika kita waktu tinggalnya cukup lama. Nah, ini tentu kita lebih prefer ruangan yang lebih kosong karena kita membayar setiap periodenya itu lebih kecil. Kita cuma mengeluarkan biaya yang lebih besar di awal saja. Nah, itu mungkin perbandingan atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih yang mau isian atau yang kosong aja. Yang ketiga, cek kebersihan fasilitas yang ada, jam malam, dan lingkungan di sekitarnya. Kebersihan itu penting karena itu juga berpengaruh pada diri kita. Ketika tempat tinggal kita itu bersih, kita juga enak dan kita juga senang tinggal di sana. Apalagi kita juga bakal terhindar dari hewan-hewan yang mungkin ada di tempat-tempat yang kotor. Nah, selain itu kita juga cek apakah di sini ada piketnya atau enggak, karena itu juga menjaga kebersihan yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu kita cek juga fasilitasnya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Kita bisa lihat apakah ini ada dapurnya atau enggak, apalagi yang suka masak. Dan ini apakah ada parkiran motornya atau enggak buat yang memiliki kendaraan. Kamar mandinya di dalam atau di luar dan sebagainya. Terus jemurannya luas nggak, terus di mana, di halaman aja, di teras aja, atau ada paling atasnya buat jemuran. Itu juga mempengaruhi nanti dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu kita juga perlu cek ada jam malam atau enggak, karena ketika nggak ada jam malam berarti kita udah ngambil kesimpulan bahwa tempat tinggal kita ini bakal bebas
Apakah kita siap dengan itu? Jika kita siap, sok silahkan. Tapi jika nggak siap, tentu kita perlu ada jam malamnya untuk mendisiplinkan diri, apalagi buat kamu yang perempuan. Nah, selain itu kita juga perlu cek lingkungan di sekitar. Apakah amankah untuk kita tinggal, apalagi kalau kita pulang malam, aman nggak? Selain itu ada nggak warungnya? Ada nggak tukang jual makanannya kayak gorengan atau makanan-makanan sehari-harian kalau kita nggak bisa masak? Dan apakah ada masjid di sana biar toa masjid kalau azan itu kedengaran jelas dan sebagainya juga perlu diperhitungkan dengan kebutuhannya kita. Yang keempat, kita perlu mengamati penghuni kos atau kontrakan tersebut karena beda dengan apartemen dan asrama yang cukup memberikan jarak. Kos-kosan ini kita tinggal satu atap membuat kita buat lebih sering berinteraksi, skalanya cukup kecil, jadi kita saling membutuhkan, gotong royong, dan bakal bergaul. Dan ini cukup akan mempengaruhi kita tentunya. Karena itu kita perlu bertanya terlebih dahulu siapa aja sih penghuni kos-kosan ini ke ibu kosnya sebelum kita memutuskan buat tinggal di sana. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan ibu kosnya. Apakah ibu kosnya karakteristiknya gimana sih? Kita juga bisa tanya-tanya dari penghuni kosnya atau melihat saat kita bercakap atau menghubungi ibu kosnya tersebut agar kita tinggalnya nyaman, enak, dan kita nggak mudah untuk pindah-pindah. Yang kelima, memperhitungkan jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah atau lokasi kerja kita. Karena ketika kita berjalan kaki atau kita nggak punya kendaraan, tentu kita bakal milih lokasi yang dekat dengan lokasi sekolah atau lokasi kerja kita. Karena ketika kita memilih lokasinya yang cukup jauh, tentu kita perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk ojek online misalkan, atau untuk angkot dan transportasi lainnya. Sehingga kalau kita milih tempat yang dekat, kita bisa enak jalan kaki aja, atau kalau ada temen yang nebengin, boleh. Dan kalau kita memilih untuk bawa kendaraan ke kampus atau ke tempat kerja, tentu kita bisa memilih tempat yang cukup jauh dari lokasi karena mungkin lebih murah atau alasan sebagainya. Dan tentunya kita juga perlu perhatikan apakah lokasi itu ada nggak parkiran motornya atau aman nggak ketika kita nyimpan motor di sana. Dan yang terakhir, perlu disesuaikan isi kamar, mau tinggal sendiri atau mau tinggal berdua atau mau tinggal lebih. Nah, kalau kita tinggal sendiri tentu akan lebih leluasa, lebih bebas ketika kita capek. Terus kita mau me time itu lebih longgar dan kita bisa melakukan apapun karena kita sendiri. Tapi tentu tidak ada yang ngontrol gitu kan kalau kita sendiri. Nah, kalau berdua itu ada roommate-nya, kita punya roommate, kita punya teman cerita, dia lebih tahu kita di awal dan ada teman berbagi lah di dalam satu kamar itu. Kalau orang bekerja tentu sendiri lebih baik. Dan kalau kamu nggak punya teman untuk berdua atau nggak punya kenalan itu atau juga mau sendiri, it's okay. Tapi kalau ada teman daerah yang ngajak berdua atau teman kuliah ngajak berdua atau teman satu SMA dulu ngajak berdua, itu it's okay aja kalau kamu mau berdua. Atau kayak aku di asrama ini kan lebih kredibel tempat tinggalnya. Aku nggak kenal roommate aku sebelumnya, tapi udah dicocokin. Jadi aku lebih nyambung sama dia walaupun sebelumnya aku nggak kenal. Nah, itu perlu diperhitungkan karena ketika tinggal sendiri atau tinggal berdua, apalagi bertiga dan lebih, itu tentu perlu perhitungannya dengan konsekuensi yang ada. Dan ketika kita memilih untuk tinggal lebih dari satu orang, tentu perlu saling memahami, perlu saling berbagi dan sebagainya. Ini merupakan pelajaran hidup juga ketika tinggal lebih dari sendiri. Mungkin ini juga perlu diperhitungkan ketika kamu memilih kos-kosan atau kontrakan. Memilih tempat tinggal ini, pilihlah yang sesuai dengan versi kamu, dengan kecocokan kamu, karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang nantinya dapat yang lebih murah ataupun nanti dapatnya yang di atas rata-rata, itu juga tergantung pada kamu. Yang penting kamu nyaman tinggal di sana dan kamu bisa memiliki lingkungan yang baik ketika tinggal di sana. Mungkin sekian tips dan cerita dari aku mengenai tips-tips memilih kos-kosan atau kontrakan. Jika ada tambahan tips atau cerita dari kamu, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!